Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian, khususnya kelas 3? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang. Ya, soalnya ada pada buku pena 3D halaman 168 sampai 170. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nomor 1. Gambar di atas merupakan rambu lalu lintas A. Perintah, B. Petunjuk, C. Larangan. Jawaban yang benar adalah C. Larangan. Nomor 2. Makna dari gambar rambu lalu lintas tersebut adalah A. Dilarang mendahului, B. Boleh berbelok, C. Jalan berbelok. Jawaban yang benar adalah A. Dilarang mendahului. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Ayah dan ibu mengajak Reni pergi ke taman rekreasi yang baru saja dibuka di Jakarta. Mereka mengendarai kendaraan pribadi, akan tetapi mereka belum mengetahui arah jalan menuju taman rekreasi tersebut. Dalam perjalanan, mereka harus mengikuti rambu titik-titik agar dapat sampai ke taman rekreasi yang ingin mereka tuju. Nomor 3, kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks tersebut adalah petunjuk, perintah, atau larangan. Kalimat rumpang adalah kalimat yang tidak lengkap. Jadi ya pada bacaan tadi yang ada titik-titiknya, titik-titiknya itu seharusnya kata apa? Apakah petunjuk, perintah, atau larangan? Jawaban yang benar adalah petunjuk ya. Jadi rambu petunjuk. Nomor 4, makna rambu lalu lintas yang ada dalam teks adalah ya, rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Nomor 5, tulislah 3 rambu lalu lintas perintah yang kamu ketahui beserta maknanya. Saya akan sebutkan 3 rambu lalu lintas perintah ya. Yang berwarna biru boleh, yang lain tapi ini ibu sebutkan contohnya. Contohnya ini wajib membelok ke kiri, wajib membelok ke kanan, dan yang ini wajib lurus. Cirinya kalau dia termasuk rambu perintah adalah warna dasarnya biru dan gambarnya berwarna putih. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya adalah muatan pelajaran matematika. Nomor 1, berikut data tabel hasil wawancara sebuah kelompok pramuka tentang pekerjaan kepala keluarga di sebuah desa adalah sebagai berikut. Ya, di situ macam-macam ya, ada petani, pegawai negeri, pedagang. Kita lihat ada yang sama ya, ada petani, pegawai negeri, kemudian pedagang juga ada beberapa. Silakan dihitung. Nah, pertanyaannya adalah tabel yang sesuai untuk data di atas adalah apakah A. Petani 13, pedagang 8, dan pegawai negeri 3, atau B. Petani 13, pedagang 3, dan pegawai negeri 8, atau C. Petani 8, pedagang 13, dan pegawai negeri 3. Ini dari data tersebut dihitung ya, ada berapa petani, ada berapa pegawai negeri, dan ada berapa pedagang. Jawaban yang benar adalah A. Petani ada 13 orang, pedagang 8 orang, dan pegawai negeri 3 orang. Nomor 2,
maksudnya untuk nomor 2 sampai 4 ini ya. Perhatikan diagram data usia anggota pramuka peserta lomba berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 4. Jadi tabel tersebut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 4 ya. Berdasarkan diagram gambar di samping, nomor 2, banyak anggota pramuka yang berusia 10 tahun adalah, kita lihat itu 9 ada 10 orang, yang 10 tahun ada 11 orang, yang 11 tahun ada 11 orang, dan yang 12 tahun ada 12 orang. Nah, yang ditanyakan adalah yang usia 10 tahun ada berapa orang? Jawabannya adalah ada 11 orang. Yang C. Nomor 3, usia anggota pramuka peserta perkemahan terbanyak adalah titik-titik tahun. Kita lihat yang terbanyak adalah tentu yang diagramnya paling tinggi, yaitu 12 tahun. 12 tahun kita lihat ke samping ada berapa orang yang 12 tahun, itu ada 12 orang. Jadi jawabannya adalah 12 tahun. Oke, nomor 4, tentukan selisih banyak siswa yang usianya 11 tahun dan 12 tahun. Kita lihat berdasarkan gambar di samping, yang 12 tahun ada 12 orang dan yang 11 tahun ada 11 orang. Jadi selisihnya adalah 12 kurangi 11 sama dengan 1 orang. Nomor 5, perhatikan tabel data peserta lomba cerdas cermat pramuka dari beberapa sekolah berikut. SD 01 ada 15 orang, SD 04 ada 8 orang, SD 07 ada 12 orang, SD 12 ada 10 orang, dan SD 16 ada 10 orang. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram. Oke, kita buat dari data tersebut, kita buat diagramnya, maka seperti ini ya. SD 01 ada 15 orang, SD 04 ada 8 orang, tandai warna hijau. SD 01 diberi tanda warna kuning, SD 04 ada 8 orang ditandai warna hijau, SD 07 ada 12 orang diberi tanda merah. Kemudian SD 012 ada 10 orang diberi tanda biru, dan SD 16 ada 10 orang yang diberi tanda warna ungu. Jadi ini hasil diagram dari hasil pengumpulan data tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah muatan SPDP. Nomor 1, berikut yang merupakan unsur rupa adalah A. Bidang, B. Motif, C. Bentuk. Jawaban yang benar adalah A. Bidang. Nomor 2, merah, kuning, dan hijau merupakan unsur rupa berupa warna. Nomor 3, Jonas akan menghias sebuah gambar dengan cat air. Namun Jonas hanya memiliki cat air berwarna merah, hijau, dan kuning. Apa yang harus Jonas lakukan dengan cat airnya untuk menghasilkan lebih banyak warna? Jawabannya adalah dengan cara mencampurkan warna yang ada. Ya, misalnya merah campur kuning jadi punya oranye, kayak gitu dan sebagainya. Nomor 4, gambarlah satu jenis unsur rupa bidang. Ya, yang bidang itu contohnya ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan sebagainya. Pilih satu saja ya. Ini contohnya pada latar belakang ini nih, yang layar ini. Itu contoh karya dekoratif dengan menggunakan bidang. Nomor 5, gambarlah 3 variasi garis yang dapat digunakan untuk menghias gambar. Ya, yang termasuk variasi garis adalah ada garis lurus, garis tegak, garis miring, garis lengkung,
garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis melengkung. Oke, terakhir adalah muatan PPKN. Nomor 1. Berikut yang bukan contoh perwujudan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah: A. Bermain dengan semua teman, B. Membantu teman yang kesulitan, C. Mengejek teman yang berbeda suku bangsa. Nah, yang bukan ya. Kalau yang bukan berarti jawaban yang benar adalah yang C. Mengejek teman yang berbeda suku bangsa itu tidak boleh dilakukan. Oke, nomor 2. Memuji keunikan pakaian adat daerah lain dapat memupuk rasa. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Nomor 3. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nomor 4. Tulislah 3 perilaku baik yang dapat kita lakukan dalam keberagaman. Ya, diantaranya adalah tidak mengejek teman yang berbeda suku bangsa, kemudian membantu teman yang memerlukan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Dan yang ketiga, contoh sikapnya adalah tidak pilih-pilih teman dalam bermain dan bekerja sama. Nomor 5. Apa manfaat adanya keberagaman di sekolah? Jelaskan. Ya, manfaatnya diantaranya adalah menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap keberagaman. Ya, kemudian manfaat yang kedua, memunculkan sikap toleransi antar siswa. Dan yang terakhir, menambah wawasan tentang budaya lain. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.